konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Bias di mata kuliah pengantar jurnalistik pertemuan 12. Gila udah gak kerasa ya, udah sampai di pertemuan 12 aja. Padahal kayaknya baru minggu kemarin saya bikin video untuk pertemuan pertama. Nah, minggu lalu memang tidak ada materi dalam bentuk video di mana saya menjelaskan sesuatu. Nah, tapi di minggu ini saya akan kembali memberikan penjelasan ke kalian, terutama terkait nanti untuk tugas UAS kalian. Nah, di minggu ini memang kalian akan lebih banyak belajar praktek di studio broadcasting, di lab broadcast yang kita punya. Nah, pada saat kalian melakukan praktek, tolong tetap jaga protokol kesehatan dengan baik ya. Maskernya jangan dilepas, jaga jarak, dan benar-benar kalian ngikutin protokol. Misalnya di dalam satu sesi cuma boleh maksimal 10 orang yang berada di lab, maka yang lain mohon menunggu di luar. Dan yang berada di lab juga taat terhadap waktu yang diberikan supaya teman-teman dari sesi berikutnya itu bisa masuk ke lab sesuai dengan jadwal. Nah, di pertemuan kali ini saya sudah memberikan sebenarnya ada 2 video yang harus kalian tonton duluan, yaitu tentang teknik pengambilan gambar untuk videografi, baik untuk jurnalistik maupun untuk film. Itu tolong kalian tonton dengan baik, pelajari dengan baik, selain materi yang kalian dapatkan secara langsung di lab bersama dengan dosen yang ada di lab, yaitu Pak Danis. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu banget untuk kalian ketahui, bagaimana caranya kalian supaya nanti ketika buat video itu udah bagus, nggak ada kesalahan. Ya, kesalahan boleh, ada kesalahan nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Tapi maksudnya menghindari kalian melakukan pengambilan gambar yang tidak sesuai dengan standar televisi misalnya. Nah, yang pertama harus kalian perhatikan, kan kalian udah belajar tuh, udah nonton videonya, ada ukuran gambar, mulai dari yang established shot, very long shot, sampai mungkin extreme long shot, very long shot, sampai ke extreme close up misalnya. Nah, setiap ukuran gambar itu ada tujuannya masing-masing. Kenapa sih ngambilnya long shot? Karena kita mau memperlihatkan keseluruhan tempatnya, keseluruhan orangnya misalnya. Kenapa sih harus close up? Ya mungkin kita mau mengambil detail. Terus kenapa sih harus ada one shot, ada two shot, lalu headroomnya seperti apa? Itu semua ada alasannya. Jadi jangan menganggap bahwa enaknya aja yang gue karena kita kan sudah terbiasa ya dengan handphone sehari-hari, ngambil video sehari-hari, kadang-kadang ngambil videonya juga bentuknya portrait gitu kan. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya, karena standarnya kita pakai standar jurnalistik atau standar video jurnalistik. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Saya tahu kalian sering ngambil video, kalian sering mungkin bikin project-project, tapi kalau sama ini mungkin masih ada yang miss, coba tolong diperbaiki untuk tugas mata kuliah ini. Oke, yang pertama saya akan bahas adalah terkait headroom. Ini sering banget diabaikan, dilupakan. Kadang saya sendiri pun lupa kok. Jadi misalnya headroom itu tuh jarak ini nih, dari ujung kepala kalian sampai mentok ke sini. Ini namanya headroom. Nah, ini aja sebenarnya buat saya segini, ini headroomnya tuh kejauhan segini. Harusnya bisa misalnya posisi saya segini. Nah, ini sebenarnya jauh lebih bagus dan jauh lebih enak dilihat oleh kalian sebagai penonton. Cuma apa dikata bangku saya pendek. Bangku saya pendek, jadi agak susah ya. Coba. Nah, sama aja sih, gitu, nggak gitu beda. Tapi at least kalian harus paham mengenai headroom ini, jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh itu nggak akan terlalu enak. Nah, kalau kalian mewawancarai 2 orang kan di dalam
berita paket kalian kan harus wawancara 2 orang. Usahakan posisinya itu mereka seakan-akan berhadapan. Jadi misalnya yang satu posisinya seperti ini, agak sedikit ke sebelah kanan, ini kanan saya soalnya, agak sedikit sebelah kanan, dan ngadepnya juga agak miring sedikit ke sini. Jadi pastikan orang yang kalian wawancara itu tidak melihat ke kamera, tapi dia harus melihat ke reporter. Caranya gimana? Maka reporternya harus berdiri di samping kameramen atau harus berdiri di samping kamera kalau misalnya kalian menggunakan tripod. Jadi supaya orang yang diwawancara itu natap reporter, bukan natap pemirsa di rumah. Karena yang mewawancara dia bukan pemirsa di rumah, tapi reporter. Nah, berikutnya ketika ada wawancara kedua, pastikan orangnya jangan begini lagi posisinya, tapi diganti dia kena kucing. Posisinya sekarang lebih ke sini, jadi seakan-akan tuh mereka berhadapan gitu ya. Dan sama, nggak boleh ngeliat ke kamera, tapi harus melihatnya ke reporter gitu. Nah, itu 2 hal pertama yang harus kalian perhatikan, headroom, lalu posisi narasumber kalian itu seperti apa. Oke, nah yang berikutnya, ketika kalian mau mengambil menampilkan gambar untuk berita paket kalian atau untuk VO kalian, gambar itu harus berurutan. Ukurannya terus ngurut dari yang terbesar dulu sampai kalian nanti kecil ngambil detailnya. Jadi jangan begitu, misalnya nih kalian mau memberitakan tentang dosen mengajar di masa pandemi misalnya. Nah, dosen itu ngajarnya di mana sih? Misalnya dia ngajar di kampus. Maka ambil dulu establish shot-nya, ambil dulu kampusnya gitu. Setelah itu baru kalian mulai masuk, misalnya ke ruangan dosen, perlihatkan ruangan dosennya, atau masuk ke ruangan kelas, bagaimana dosennya berada di ruang kelas. Lalu baru makin dekat kameranya, misalnya kalian ngambil profil profil dosennya, misalnya medium close up. Terus kalian misalnya mau semakin dekat lagi ngambil detail ketika dosen misalnya mengetik di laptop, atau ketika dosen berinteraksi dengan mahasiswa lewat laptop, atau ketika dosen menulis presensi misalnya, apapun itu, tapi makin lama makin detail. Nah, nanti dari detail itu jangan langsung ditarik juga ke tiba-tiba langsung long shot lagi, pelan-pelan. Jadi kalian harus berurutan ya ketika kalian menampilkan gambar, jadi supaya orang yang nonton juga nggak kaget, nggak tiba-tiba besar kecil terus detail terus tiba-tiba semuanya ada kelihatan gitu. Jadi kalian harus ngambil itu pelan-pelan, harus dari establish shotnya dulu, mulai ke long shotnya, medium shot, medium close up. Kalau misalnya perlu close up, kalau extreme close up mungkin nggak perlu ya, kecuali memang ada sesuatu yang memang harus ditampilkan secara extreme close up. Setelah itu kalian mau balik lagi boleh, tapi jangan balik lagi langsung ke long shot. Balik lagi ke medium close up-nya, close up dulu, medium close up, medium shot misalnya, baru ke long shot-nya gitu ya. Jadi jangan ukurannya itu seenak-enaknya kalian ngambil gambar seenak-enaknya aja, mentang-mentang kita kan harus ngambil stock shot sebanyak-banyaknya, ambil aja. Iya boleh, tapi ngambilnya juga berurutan. Maka ketika liputan, wartawan itu bersama kameramen itu mereka juga sudah harus punya perencanaan, nggak bisa sembarangan lihat aja nanti di sana kita ngambil gambar apa gitu. Nggak harus dipikirin nanti kayaknya gue harus ngambil ininya supaya nanti hasil akhirnya videonya itu benar-benar bercerita gitu ya. Itu hal ketiga yang harus kalian pikirkan. Diulang lagi, yang pertama mengenai headroom, lalu yang kedua mengenai posisi wawancara ya kan, lalu yang ketiga mengenai ukuran gambar yang harus ada di dalam video paket maupun VO kalian. Kalau kalian nanti bikinnya itu adalah bentuknya SOT yang hanya soundbite, maka kalian tidak perlu ngambil banyak-banyak stock shot, karena yang difokuskan adalah si narasumber kalian. Nah, kalau misalnya kita SB kan narasumbernya cuma satu, misalnya kita fokus ke dia, apakah dia boleh ditampilkan menghadap ke kamera langsung seperti saya sekarang nih misalnya? Enggak, dia tetap harus ditampilkan seakan-akan sedang berbicara dengan reporter gitu ya, nggak boleh langsung natap ke kamera gitu. Terus itu hal ketiga. Yang keempat, karena kalian masih baru,
di dalam video jurnalistik, saya haramkan kalian untuk menggunakan pergerakan kamera. Ingat, ukuran kamera aja ada tujuannya. Apalagi gerakan kamera. Gerakan kamera ya misalnya naik turun seperti ini atau panning seperti ini ya. Itu semua harus ada tujuannya. Kenapa lu panning? Jadi jangan cuma sekedar mau kasih lihat situasi kondisi di taman A terus panning dari ujung ke ujung gitu. Sedangkan yang nggak ada juga, kecuali kamu mau ngikutin orang lari misalnya dari ujung ke ujung, maka di panning itu ya boleh-boleh aja. Tapi untuk kali ini saya masih haramkan kalian menggunakan panning dan tilting. No. Kalau nanti ada panning, ada tilting di dalam video kalian, nilai kalian akan saya kurangi. Ya, no panning, no tilting. Mungkin kalau panning atau tilting ada tujuan, saya masih oke lah. Tapi kalau nanti saya lihat ini ngapain di panning, ini ngapain di tilting, nggak ada tujuannya, nilai kalian akan saya kurangin. Jadi saran saya hindari panning, hindari tilting untuk tugas UAS kalian nanti. Oke. Terus berikutnya yang harus kalian perhatikan juga adalah masalah sequence. Hati-hati dengan kalau kalian mengambil gambar yang berceritanya itu berurutan. Misalnya kalian ngikutin orang dari kelas, keluar kelas, masuk ke jalan di lorong, masuk ke lift. Nah itu harus diperhatikan baik-baik sebenarnya. Nah untuk sequence saya nggak akan menjelaskan itu di semester ini, tapi nanti mungkin kalau kalian ketemu di mata kuliah berikutnya, media visual ataupun di produksi berita TV, baru nanti kalian akan benar-benar saya ajarin mengenai sequence itu maksudnya apa sih Kak Bias. Kalau sekarang yang penting kalian bisa ngambil stock shot, di mana stock shotnya untuk berita kalian itu benar-benar sesuai dulu dengan standar video jurnalistik. Nah ini saya ulang sedikit ya, urutan ketika kalian mau menampilkan gambar. Ini saya agak geser ke sini supaya nanti gampang lah ya ada ininya. Oke. Jadi yang pertama, kalian harus pastikan ada yang namanya established shot. Jadi setelah lead dibacakan sama presenter, setelah itu kan baru nampilin beritanya nih, laporannya. Yang gambar yang pertama keluar harus bentuknya established shot. Nggak boleh yang lain, nggak boleh tiba-tiba ada medium close up, nggak boleh tiba-tiba ada long shot, harus established shot dulu. Yang kedua, setelah established shot kalian boleh ambil long shot, atau setelah itu baru kalian masuk ke dalam medium shot, setelah itu medium close up, setelah itu baru sampai close up. Ingat ya, maksimal sampai close up aja, nggak boleh kalian ngambil sampai extreme close up, nggak perlu. Setelah itu baru kalian balik lagi ke dari close up, balik lagi ke medium close up, balik lagi ke medium shot, lalu balik lagi sampai ke long shot. Jadi cara kalian bercerita seperti itu, alurnya tuh harus ngurut seperti itu ya. Oke, nah itu adalah beberapa hal mengenai video yang harus benar-benar kalian perhatikan. Dan hati-hati juga ketika kalian misalnya shoot lalu kalian ngambilnya pakai kamera SLR. Saran saya kalau kalian pakai kamera SLR memang gambarnya bagus, tapi biasanya kalau suaranya itu agak kurang kalau kalian sambungkan dengan mikrofon. Baiknya kalian rekam lagi pakai handphone untuk soundnya gitu ya. Oh ya, sebelum saya kelupaan, pada saat kalian mengambil established shot, usahakan ada natural soundnya ya, ada net soundnya. Jadi supaya kalian juga atau penonton juga bisa ngeliat, oh ini kondisi di stasiun Gambir misalnya, oh ini kondisi ketika orang sholat Idul Fitri misalnya, oh ini situasi dan kondisi di pasar, oh ini loh hiruk pikuk di Tanah Abang misalnya. Jadi tolong sebisa mungkin ketika kalian ngambil established shot, kalian masukin juga net soundnya ya, natural soundnya. Jadi suara yang kalian tangkap apa adanya itu tolong dimasukkan. Oke, nah kira-kira ini dulu yang bisa saya jelaskan ke kalian. Tolong diperhatikan baik-baik video-video sebelumnya, pelajari dengan baik juga slide yang sudah saya berikan. Slide-nya itu bukan saya bikin, saya tidak akan mengakui kalau itu slide saya kalau bukan saya bikin.
Jadi itu memang saya ambil dari salah satu, saya rasa dia orang TV juga, dan karena materinya itu sangat lengkap, ya udah saya langsung kasih aja ke kalian supaya kalian tahu yang bikin itu siapa ya. Jadi saya tetap taruh namanya di situ. Saya nggak mau ngakuin kalau itu bukan punya saya, tuh saya akuin. Tapi menurut saya itu bagus, kenapa nggak saya kasih ke kalian, karena beliau juga taruh materinya di internet secara online. Nah, sekali lagi tolong pastikan kalian mengikuti saran yang tadi saya berikan ke kalian mengenai headroom lah, mengenai posisi wawancara, mengenai urutan pengambilan gambar, mengenai komposisi dan lain sebagainya. Nanti kalau komposisi mungkin Pak Danis yang akan lebih menjelaskan ke kalian di studio ya. Dari saya mungkin cukup segitu dulu. Semoga kalian paham. Ingat, jangan lupa diikutin yang tadi saya arahkan ke kalian, karena itu akan sangat membantu kalian untuk mendapatkan nilai yang baik pada saat UAS nanti. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan baik lewat forum ataupun lewat grup WhatsApp, lewat ketua kelas, mau kalian individu juga boleh. Dan jangan lupa, supaya saya tahu bahwa kalian sudah nonton film ini, kalian sudah nonton video ini, jangan lupa komen nama dan NIM kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya yang mungkin baru akan tayang 2 minggu lagi ya, karena minggu depan kita akan libur lebaran dulu. Oke, sampai ketemu. Dadah.